Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baiklah sahabat pecinta Al-Quran. Pada kali ini pembahasan kita masih tentang mad far'i ya. Yang mana ini bagian daripada mad far'i iaitu mad tamkin. Terlebih dahulu kita tahu dulu pengertiannya ya sebelum kita memahami kepada contoh. Kalau kita lihat daripada pengertian, mad itu adalah panjang, tamkin itu bisa penetapan, bisa memperkuat, meneguhkan. Jadi apa yang ditetapkan di situ, apa yang diperkuat, apa yang diteguhkan di sini, iaitunya kita lihat di sini. Mad tamkin ini terjadi kepada 3 keadaan. Okey, ini yang perlu kita tahu. Yang pertama, apabila 2 buah huruf ya bertemu dalam satu kalimah. Ya yang pertama itu berbaris kasrah atau di bawah dan bertasydid, syaddah. Dan ya yang kedua berbaris sukun seperti ini. Di sini ada 2 ya. 2 ya ini dalam satu kalimah. Jadi ya yang pertama itu berbaris bawah dan ada tanda tasydid atau syaddah. Sedangkan ya yang kedua adalah berbaris sukun atau mati. Okey, saya ulang. Ada 2 huruf ya bertemu dalam satu kalimah. Ya yang pertama berbaris di bawah dan ada tasydid atau syaddah. Bertemu dengan huruf ya yang berbaris sukun atau mati. Berapa panjangnya? 2 harkat. Jadi, keadaan yang pertama inilah yang banyak kita temukan ya, apalagi dalam buku-buku tajwid. Di sini kita lihat contohnya pada surah Ali Imran ayat 75. Di sini, ummiyina. Ini ya yang pertama, ini ya yang kedua. Ada ya berbaris di bawah dan bertasydid atau syaddah. Apa asal kalimahnya ini? Iaitunya seperti ini. Ini ya pertama, ini ya yang kedua. Ya yang pertama berbaris di bawah dan ada tasydid atau syaddah, dan ya yang kedua adalah berbaris sukun atau mati. Jadi cara bacanya ummiyina. Kita kembali kepada kaedah tasydid ini atau syaddah. Kaedah tasydid, kaedah syaddah iaitu perlu ditekan. Itu yang namanya tadi perlu dikuatkan. Perlu ada penetapan, pengukuhan di sini. Jadi bacanya kita tekan ummiyina, 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 ina. Okey, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua masih surah Al-Imran ayat 79 hingga 81. Di sini ada 3 kalimah. Yang pertama pada Rabbaniyin. Di sini ada ya pertama, ini ya yang kedua. Ya yang pertama berbaris di bawah dan ada tasydid, syaddah, dan yang kedua ada ya berbaris mati. Asalnya seperti ini. Di sini ada ya, ada 2 ya, yang pertama berbaris di bawah dan ada tasydid, syaddah, dan ya yang kedua berbaris sukun. Rabbaniyina, Rabbaniyina. Contoh selanjutnya pada an-nabiyyin, an-nabiyyin. Ini ada 2 ya. Ya yang pertama ada baris bawah dan tasydid atau syaddah, dan yang kedua ada ya yang berbaris sukun atau mati. Di sini pun sama, masih an-nabiyyin, asalnya seperti ini. Di sini ada 2 ya. Ya yang pertama berbaris bawah dan ada tasydid atau syaddah. Ya yang kedua berbaris sukun. An-nabiyina, an-nabiyina. Contoh selanjutnya pada surah An-Nisa ayat 86. Di sini ada 2 ya bertemu dalam satu kalimah. Tadi sama dengan sebelum ni, ummiyin, rabbaniyin, an-nabiyyin masih dalam satu kalimah. Huyyitum pun dalam satu kalimah. Ini bertemu 2 ya dalam satu kalimah. Ya yang pertama
berbaris di bawah dan bertasydid atau syaddah, ya yang kedua berbaris mati. Jadi kita baca huyitum, huyitum. Sedangkan mat tamkin, keadaan yang kedua adalah ini kalimah ni terlalu panjang. Di sini maksudnya, pada keadaan yang kedua ini ada dua waw yang bertemu atau dua ya yang bertemu. Jadi pada dua waw ini, waw pertama itu berbaris mati, sebelumnya berbaris depan dan bertemu dengan huruf waw berharakat. Berharakat ni maksudnya apakah dia baris atas, bawah atau depan seperti itu. Sedangkan ya, ada ya mati sebelumnya berbaris di bawah, bertemu dengan ya yang berharakat. Apakah harakatnya atas, bawah atau depan? Poinnya adalah waw mati bertemu waw berharakat atau berbaris. Ya mati bertemu dengan ya yang berharakat atau berbaris. Panjangnya pun sama, dua harakat. Kita terus ke contoh. Di sini dalam surah Al-Baqarah ayat 9. Di sini ada bertemu dua waw. Waw yang pertama berbaris mati dan sebelumnya baris depan bertemu dengan waw yang berharakat atau berbaris. Kita ulang. Ada waw mati, sebelumnya berbaris depan, bertemu dengan waw yang berharakat. Kita baca amanu wa ma, amanu wa ma. Dan contoh seterusnya pada ayat 25 masih surah Al-Baqarah. Ada dua waw bertemu. Waw yang pertama berbaris mati, sebelumnya berbaris depan, bertemu dengan waw yang berharakat. Amanu wa amilus, amanu wa amilus. Jadi poinnya adalah waw mati bertemu dengan waw yang berharakat atau berbaris. Ini untuk contoh waw mati bertemu dengan waw yang berbaris. Seterusnya di sini untuk contoh ya mati pada surah Al-Baqarah ayat 258. Di sini ada ya mati sebelumnya berbaris di bawah, bertemu dengan ya yang berharakat. Ada ya mati sebelumnya berbaris di bawah, bertemu dengan ya yang berharakat. Alladzi yuhyi, alladzi yuhyi. Dalam surah An-Nas, di sini ada dua ya. Pada ayat kelima, di sini ya mati sebelumnya baris di bawah, bertemu dengan huruf ya. Ya mati sebelumnya berbaris di bawah, bertemu dengan huruf ya. Alladzi yuwaswisu fi, alladzi yuwaswisu fi. Seterusnya keadaan yang ketiga adalah di sini kalau ada waw yang berbaris depan bertemu dengan waw yang berbaris mati. Atau yang kedua, ya yang berbaris di bawah bertemu dengan ya yang berbaris mati. Panjangnya berapa? Masih dua harakat. Contohnya, di sini dalam surah Ali Imran ayat 78, yalwuna. Waw yang pertama berbaris depan, waw yang kedua berbaris mati. Yalwuna. Pada surah Yunus ayat 56, yuhyi. Ya yang pertama berbaris di bawah, ya yang kedua berbaris mati. Yuhyi, yuhyi. Jadi kesimpulannya adalah di sini ada dua ya. Ya yang pertama adalah berbaris di bawah dan ada tasydid atau syaddah bertemu dengan huruf ya mati. Keadaan yang kedua adalah waw yang berbaris mati sebelumnya berbaris depan bertemu dengan waw yang berharakat, atau ya mati sebelumnya berbaris di bawah bertemu dengan ya yang berharakat. Dan keadaan yang ketiga adalah kalau ada waw yang berbaris depan bertemu dengan waw mati, atau ya yang berbaris di bawah bertemu dengan ya yang berbaris mati. Jadi secara garis besarnya untuk mat tamkin ini adalah ada huruf waw dan huruf ya yang bertemu berdekatan. Apakah bertemu dalam satu kalimah atau bertemu dalam dua kalimah atau kalimah yang berbeda ya. Jadi contoh yang pertama ini, ya yang berbaris di bawah dan diiringi tasydid atau syaddah bertemu dengan ya mati. Ini yang paling masyhur, yang paling terkenal yang kita temukan. Sedangkan keadaan yang kedua dan ketiga ini adalah jarang disebutkan, tapi sebenarnya
ini juga adalah mat tamkin. Jadi itu saja, mudah-mudahan bisa memberikan kefahaman kepada kita dan bisa meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Dan jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya sahabat-sahabat kita yang lain bisa juga mengambil manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.